Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, semangat, luar biasa. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita kembali belajar masih bersama dengan Ibu Dahniar Nadia. Nah, anak-anak ibu sekalian, materi pelajaran kita pada hari ini adalah terlibat dalam hidup menggereja pada pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau panggil untuk menjadi pelayan-Mu. Semoga dengan pembelajaran ini kami mampu mempersembahkan segala kemampuan kami untuk aktif dan terlibat dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak didik ibu, di sini sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita harus terlebih dahulu memahami. Nah, di sini ibu menyajikan dua gambar. Satu, gambar gereja yang cukup megah. Nah, yang kedua, di sini gambar sekumpulan orang yang melakukan kegiatan ibadah. Nah, tentu ini kumpulan orang yang percaya kepada Kristus. Hal ini dapat kita lihat. Di depan itu ada salib. Di sini kan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa lebih terlibat dalam kehidupan gereja kita. Gereja bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga sebuah komunitas orang-orang beriman yang saling mendukung dan mengasihi, atau kumpulan orang beriman yang percaya kepada Kristus. Apa itu gereja? Gereja adalah komunitas orang-orang beriman yang mengikuti ajaran Kristus. Gereja adalah keluarga Allah di dunia. Gereja adalah tempat kita belajar tentang cinta kasih, persaudaraan, dan juga pengampunan. Gereja, nah di sini lihat dulu nak. Di sini ada beberapa gambar, beberapa anak kecil sedang melakukan kegiatan ibadah. Nah, di sini anak kecil ini sudah terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Jadi gereja itu bisa dikatakan adalah sebagai rumah kita, tempat kita merasa diterima dan dicintai. Di sini kita belajar tentang cinta kasih Allah dan bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Mengapa kita perlu terlibat dalam hidup menggereja? Karena dengan terlibat hidup menggereja, kita akan tumbuh dalam iman dan menjadi orang yang lebih baik. Kita juga akan belajar untuk saling membantu dan berbagi dengan sesama. Nah, banyak cara kita untuk aktif terlibat dalam gereja. Nah, di sini Ibu Muda menyajikan beberapa gambar yang bisa kita perhatikan. Nah, ya kan? Nah, bahwasanya cara terlibat dalam hidup menggereja itu bermacam-macam. Misa adalah pusat kehidupan kita sebagai umat Katolik. Dengan bergabung dalam kegiatan misa, kita sudah aktif atau terlibat dalam hidup menggereja. Nah, yang kedua bergabung dalam kelompok rohani. Ada banyak kelompok rohani yang bisa kita ikuti. Contohnya kelompok olahraga rohani,
paduan suara, atau kelompok pelayanan sosial lainnya. Nah, di samping itu, kegiatan menggereja itu dapat kita aplikasikan dengan membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti mengunjungi orang sakit, memberikan makanan kepada yang kelaparan, atau ikut dalam kegiatan penggalangan dana. Ada banyak cara untuk terlibat dalam hidup menggereja. Yang penting adalah kita melakukannya dengan hati yang tulus dan penuh semangat. Nah, di sini ada ibu buat manfaat terlibat dalam hidup menggereja. Nah, manfaatnya sangat banyak loh, nak. Nah, dari gambar ini saja bisa kita lihat bagaimana aura atau wajah-wajah yang ikut terlibat dalam kehidupan menggereja. Mereka tersenyum bahagia. Kenapa mereka tersenyum bahagia? Karena terlibat dalam hidup menggereja membawa banyak manfaat bagi kita. Kita akan merasa lebih bahagia, lebih damai, dan lebih bermakna. Merasa lebih dekat dengan Allah, mendapatkan teman-teman yang baik, menjadi orang yang lebih baik, merasa lebih bahagia dan damai. Di sini ibu mau membuat tugas loh, nak. Ada tugas yang harus kita kerjakan di rumah. Yang pertama itu adalah menuliskan salah satu yang kami suka dari gereja. Yang kedua, menyebutkan satu kegiatan di gereja yang kamu ikuti. Yang ketiga, menceritakan kepada orang tuamu tentang apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas di rumah ya. Dengan mengerjakan tugas ini, kamu akan lebih memahami misteri yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Terima kasih.